Wah, keren banget nih kotanya. Jadi ini loh kota dengan penerapan konsep Smart City. Smart City sudah pernah dengar belum? Jadi teman-teman, Smart City merupakan sebuah konsep di mana suatu kota yang telah mampu menggunakan sumber daya manusianya, nilai sosial dan juga infrastruktur telekomunikasinya yang modern guna mewujudkan suatu kota dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera. Bagaimanakah caranya? Apakah ada dari kalian semua yang tahu? Ya, benar sekali, yaitu dengan memaksimalkan pengolahan sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan yang melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi untuk memajukan kotanya. Untuk terciptanya suatu program Smart City, ada 6 indikator yang perlu dicapai. Kira-kira apa aja ya? Sini aku kasih tahu. Indikator yang harus dipenuhi dalam terciptanya Smart City yang pertama, Smart Economy dengan menciptakan industri kreatif yang inovatif. Kedua, Smart Mobility dengan memfokuskan peningkatan kualitas transportasi. Ketiga, Smart Living. Keempat, Smart Environment dengan menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan. Kelima, Smart Government. Tahukah kamu, denda elektronik adalah contoh dari smart government. Keenam, smart people. Bagaimana bisa menjalankan smart city kalau masyarakatnya belum smart? Nah, karena itu semua indikatornya kuncinya ya pada kualitas masyarakatnya. Udah dekat ke penghujung pembahasan smart city nih. Aku tunjukin ya beberapa contoh kota-kota yang telah menerapkan Smart City. Untuk kalian yang ingin mengetahui seluk-beluk Smart City lebih dalam lagi, kalian bisa mempelajarinya di program studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Yuk lanjut. Wah, ada istilah baru nih, namanya planner. Nah, kalian tahu gak apa itu arti dari planner? Yap, planner atau dalam artian seorang perencana merupakan orang-orang dengan profesi yang dapat disebut sebagai city saver atau penyelamat kota loh. Seru banget kan? Patut diketahui, saat ini Indonesia sedang mengalami pergeseran paradigma pembangunan, baik perkembangan infrastruktur, pemukiman, maupun fungsi guna lahan. Nah, itu semualah yang melatar belakangi kebutuhan planner di Indonesia saat ini. Kawan-kawan semua, siapa di sini yang mau ikut menyelamatkan kota? Yuk, jadi seorang planner. Eits, sebelum jadi seorang planner, kalian harus tahu dulu nih, dari mana sih asalnya seorang planner itu? Planner atau perencana merupakan sebutan bagi orang-orang yang lulus dari program studi perencanaan wilayah dan kota. Terus, apa sih perencanaan wilayah dan kota itu? Perencanaan wilayah dan kota merupakan bidang ilmu yang terkait dengan perumusan alternatif tindakan secara sistematis, rasional, dan komprehensif dalam ranah publik dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya untuk mencapai kemajuan wilayah dan kota pada masa depan. Lalu, dalam perencanaan wilayah dan kota, sekurang-kurangnya terdapat 3 komponen analis yang ditetapkan loh. Ada apa aja? Nih, aku kasih tahu. 3 komponen analis tersebut meliputi social planning, spatial planning, dan economic planning. Terus, kalau bidang keahlian di perencanaan wilayah dan kota, ada apa aja ya? Untuk bidang keahliannya, yang pertama ada perencanaan wilayah. Kedua, ada perencanaan dan perancangan kota. Ketiga, ada perencanaan infrastruktur. Dan terakhir, ada perencanaan pariwisata, kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil. Nah,
Tadi kan di awal disebutin kalau lulusan perencanaan wilayah dan kota disebut sebagai planner. Selain menjadi seorang perencana, lulusan prodi perencanaan wilayah dan kota juga bisa bekerja di sektor-sektor lainnya. Seperti pada instansi pemerintah, seorang lulusan perencanaan wilayah dan kota dapat bekerja di Bappenas, PU, Departemen Dalam Negeri, BPPT, Kementerian Perumahan Rakyat, Pemda, dan Dinas Tata Kota. Selain itu juga bisa bekerja sebagai aktivis di LSM seperti AK3, Sawarung, BIGS, dan lain-lain. Nah, tadi di sektor pemerintah udah nih. Terus, kalau di sektor swasta bisa nggak sih? Ya jelas bisa dong. Di sektor swasta, lulusan perencanaan wilayah dan kota dapat bekerja sebagai tenaga ahli di konsultan bagian pengembangan komunitas dari perusahaan seperti PT Astra International Developer dan kontraktor properti. Dan yang terakhir, lulusan dari perencanaan wilayah dan kota juga bisa bekerja di luar keilmuan dari perencanaan wilayah dan kota loh. Gimana nih kawan-kawan? Udah paham kan tentang pengertian perencanaan wilayah dan kota secara umum? Selanjutnya, yuk kita bahas tentang perencanaan wilayah dan kota di Institut Teknologi Sumatera. Nah, sekarang kita sudah ada di ITERA nih. Itu ada apa ya? Kok banyak kakak-kakak yang pakai baju biru dongker? Mereka siapa ya? Oh, ternyata mereka mahasiswa dan mahasiswi dari program studi perencanaan wilayah dan kota. Ada yang mau tahu banyak tentang program studi ini? Yuk kita simak. Teman-teman, mari kita simak bersama. Perencanaan wilayah dan kota itu adalah salah satu disiplin ilmu yang berkembang. Kalau di Indonesia itu baru dalam satu atau dua dekade terakhir lah ya. Tapi kalau di Amerika atau di tempat lain sudah jauh berkembang. Itulah disiplin ilmu yang mempelajari tentang bagaimana sih kita mengembangkan satu kota. Karena kita tahu bahwa banyak penduduk selalu bertambah setiap tahunnya. Dan kota itu jika tidak direncanakan akan menimbulkan berbagai macam masalah gitu ya. Seperti kita tahu kemacetan, banjir dan sebagainya. Perencanaan wilayah dan kota merupakan disiplin ilmu yang mempelajari itu dan mencoba memberikan alternatif bagaimana bisa merencanakan kota itu dengan baik. Sebenarnya perencanaan wilayah dan kota ini termasuk disiplin ilmu yang sangat luas. Jadi kita bisa masuk kemana saja karena kita di sini belajar ekonomi juga, sosial, lingkungan, segala macam ya. Menggambar juga kita belajar, komputer, software, segala macam pemetaan. Jadi keilmuannya sangat luas sekali, tergantung nanti kita mau memilih ke bidang yang mana. Kalau di ITERA sendiri ada 3 kelompok keahlian yang besar, itu adalah perencanaan kota, kemudian pengembangan wilayah, dan transportasi, infrastruktur. Prospek kerja PWK sendiri bisa di sektor pemerintah dan non-pemerintah. Kalau pemerintah kita tahu ada banyak sekali dinas atau kementerian terkait seperti PU, Bapeda gitu ya, atau Bappenas, atau lingkungan hidup juga bisa, transportasi juga bisa, Kemenhub gitu ya, segala macam bisa. Kemudian di sektor swasta bisa juga masuk ke BUMN seperti Waskita, itu ada juga bagian Waskita, Adikarya segala macam, itu banyak juga alumni PWK yang ada di sana. Kemudian NGO juga lumayan banyak, LSM juga cukup banyak. Secara keilmuan mungkin sudah saya sampaikan tadi, tapi secara non keilmuan ya, lebih ke soft skill, itu adalah teamwork sama problem solving. Karena di sini kita belajar untuk bekerja bersama dalam bentuk kelompok, kemudian diberikan satu masalah dan kita pecahkan. Itu kemampuan itu akan berguna kemanapun kita pergi. Justru memang saya rasa tepat gitu kalau misalnya menjadi kepala daerah gitu atau jadi pejabat
pengambil kepentingan, karena di sini kita adalah disiplin ilmu yang memang belajar berbagai aspek. Jadi kita tidak terlalu berat ke satu bidang. Jadi kita memang pelajari semua, walaupun mungkin tidak terlalu dalam ya dampaknya, namun justru ketika kita mengambil kebijakan kita bisa tahu bahwa dampaknya ke ekonomi seperti apa, ke lingkungannya, ke sosial seperti apa. Justru menurut saya sangat tepat sekali. Kalau dari gue sih, pengalaman gue di PWK ITERA ya, dosennya baik-baik sih. Maksudnya kalau kayak dari teman-teman gue tuh bilang kayaknya dosen PWK baik-baik lah. Khususnya kalau khususnya di ngasih nilai gitu. Kalau ngasih nilai tuh nggak seribet dosen-dosen lain gitu. Jadi kenangan yang menurut gue paling berkesan sama gue di PWK itu lagi kuliah lapangan ke Liwa. Dan itu pertama kalinya gue sama satu angkatan gue peninjau. Kalau untuk pengalamannya ya bagus ya, soalnya kan PWK kan terjun ke lapangan juga, ada studio, terus ada juga makro-makro yang kita harus ketemu masyarakat umum, jadi kayak lebih kebuka pikirannya. Terus ternyata orang-orang ini nggak hanya ini doang loh yang pada biasanya ada yang kerja rela tinggal di pemukiman kumuh karena emang dekat dengan tempat kerjanya. Pokoknya banyak orang-orang baru, pengalaman baru lagi ya itu ya. Selama di PWK itu kan ada studio itu baru kita mulai itu semester 4. Nah di semester 2 itu ada kayak kuliah praktek lapangan, itu di mata kuliah Kolstruk, Pola Struktur Ruang, sama LSDA, lingkungan sumber daya alam. Nah di situ tuh kita kayak ngelihat potensi yang ada di Liwa itu apa, terus kita ke tempat pembuangan akhirnya gitu, pengolahannya gimana, terus dari sampah jadi, yang gue tahu selama itu di Liwa sampah bisa jadi bahan baku untuk bangunan kayak bata gitu. Itu asik banget sih menurut gue di PWK salah satunya. Jadi, program studi perencanaan wilayah dan kota ini merupakan salah satu program studi yang ada di bawah jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan dari Institut Teknologi Sumatera. PWK itu sendiri berdiri berdasarkan SK Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 64-KP-3-2015. Namun, dimulainya penyelenggaraan dari program studi ini sudah dimulai sejak bulan Juli 2012 loh. Wah, sekarang aku sudah tahu banyak nih tentang PWK ITERA. Tapi aku masih penasaran, apa sih tujuan dari PWK ITERA itu sendiri? Nah, berdasarkan misi dari program studi perencanaan wilayah dan kota tadi, maka dapat dirumuskan beberapa tujuannya sebagai berikut. 1. Mendapatkan akreditasi unggul. 2. Menyelenggarakan perkuliahan di bidang perencanaan wilayah dan kota sesuai dengan standar sekolah perencana. 3. Menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam bidang perencanaan spasial dan aspasial berbasis teknologi. 4. Menghasilkan publikasi ilmiah di tingkat nasional dan internasional. 5. Berkontribusi dalam pengembangan potensi lokal melalui pengabdian kepada masyarakat. 6. Berperan aktif dalam penyelesaian masalah pembangunan di tingkat nasional, lokal, dan internasional dengan penerapan konsep perencanaan yang inklusif dan berkelanjutan. Yeay! Sekarang aku jadi tahu lebih banyak tentang apa itu Smart City dan perencanaan wilayah dan kota. Lalu aku juga bisa mengenal tentang kakak-kakak dari program studi perencanaan wilayah dan kota. Terima kasih semuanya.